Untuk itu yang pertama kami undang terkait dengan merefleksikan kinerja repositori penelitian dan laboratorium kebijakan oleh Yohanes Gentar M.Ikom dari Ya, kami persilakan Bapak Yohanes sebelumnya menempuh pendidikan sarjana ilmu komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widuri, kemudian pada tahun 2018 beliau mendapatkan gelar M.Ikom di Universitas Pelita Harapan. Sesuai dengan topiknya Our Future in 10 Minutes. Silakan 10 menit Bapak. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, semoga belum ngantuk ya. Terima kasih untuk host. Jadi sebetulnya saya mewakili tim dari PPH Atmajaya yang selama ini 2 atau 3 tahun berada di balik layar JPHIV. Terutama kepada leader kami Mbak Evi dan juga Mas Gambit. Terima kasih atas advisernya selama ini. Bisa lanjutkan. Nah, kalau kita lihat terkait dengan JPHIV, itu adalah sebuah jaringan penelitian yang spesifik untuk bisa berbagi pengetahuan, kemudian pengalaman terkait dengan kebijakan dan juga isu-isu HIV, kemudian hal-hal yang sifatnya praktis gitu ya, untuk bisa memberikan evidence base kepada pemangku kebijakan. Berikut. Nah, kalau kita lihat sebelumnya di kementerian juga di Kemkes itu sendiri, dulu di KPAN itu sudah ada pokja penelitian yang sekarang kita lihat sudah enggak ada ya KPAN. Kemudian juga di sana masih ada panel ahli di Kemkes dan juga ada kelompok kerja HIV juga yang juga ada di Kementerian Kesehatan. Dan ketika itu memang sifat keanggotaan itu sangat terbatas, itu berdasarkan minat-minat yang juga mereka direkrut secara luas ya. Nah, kita melihat bahwa jaringan yang akan dibentuk itu ya bisa membawa semua peneliti, kemudian juga semua praktisi dan juga semua pemangku kebijakan berada di dalam satu forum, yaitu jaringan penelitian HIV. Berikut. Nah, JPHIV itu sebetulnya inisiasi awalnya itu tahun 2019, itu bersama dengan 10 universitas. Jadi kita waktu itu melakukan pertemuan gitu ya dari 10 universitas ini, lalu yang sifatnya bahwa JPHIV itu harus lebih terbuka untuk bisa merekrut para anggotanya. Kemudian juga kita melakukan penjajakan dan dari survei itu ya kita melihat bahwa ternyata ada kebutuhan untuk sebuah jaringan penelitian. Berikut. Nah, karena berbicara tentang JPHIV, maka kita juga tidak terlepas bagaimana mengelola semua pengetahuan yang ada, termasuk websitenya, lalu repositori, kemudian juga mengelola community of practice-nya, dan juga semua kegiatan-kegiatan jaringan yang berhubungan dengan media sosial, yang tujuannya bagaimana mengadvokasikan semua pengetahuan itu kepada pemangku kepentingan. Nah, tentunya adalah tujuan utamanya juga adalah bagaimana meningkatkan program dan kebijakan HIV di Indonesia melalui evidence base gitu ya. Kemudian juga menyediakan forum berjaring bagi peneliti dan juga praktisi dari berbagai latar belakang. Juga macam-macam, misalnya juga meningkatkan kapasitas para peneliti yang ada di dalam jaringan. Berikut. Nah, sebetulnya benefit untuk para anggota yang ada di jaringan itu sendiri adalah bisa memperoleh pembelajaran berkelanjutan, kemudian juga saling mendukung ya di antara sesama anggota di dalamnya, lalu juga membangun komunikasi yang intensif,
dan berbagai macam hal-hal lain, tentunya juga bisa memperkuat reputasi individu itu sendiri. Berikut. Nah, ini adalah komposisi anggota jaringan penelitian HIV Indonesia. Ada peneliti, praktisi, kemudian komunitas, dan juga pemangku kepentingan yang ada di dalamnya. Next. Nah, ini jumlah anggota dari tahun ke tahun. Tahun 2021 itu ada 78, kemudian 2022 ada 175, dan sekarang yang sudah terdaftar itu ada kurang lebih 500 anggota. Beberapa aktivitas di jaringan sebelumnya ada polisi brief ya, kemudian juga setelah itu melakukan polisi dialog, lalu workshop, sharing session, kemudian capacity building, lalu pengembangan repository yang juga nanti Bapak Ibu bisa lihat, lalu sekarang pertemuan nasional yang sebelumnya 2 tahun belakangan itu secara online, dan hari ini dan mulai kemarin kita melakukan secara offline. Nah, produk dari JPHIV itu sendiri yaitu repository dan policy lab. Kita lihat nanti semua itu bisa diakses di jpiv-ina.net. Nah, ini kita lihat repositorinya yang sudah ada di dalam website itu sudah ada 916 repositori dengan berbagai kategori, dan yang paling banyak kita lihat ada di epidemiologi. Ya, kemudian juga riset-riset yang terkait dengan biomedis, dan tentu saja ini yang sudah terindeks di PubMed. Ini tampilan mukanya, dan ini juga dashboard kalau melihat artikel yang sudah ada di repositori. Berikut. Selain itu kita juga ada lab kebijakan yang ada di sana, ya tentunya untuk mendokumentasikan berbagai kebijakan dan dokumen-dokumen praktis terkait HIV yang berlaku di Indonesia, kemudian juga bagaimana itu divisualisasikan untuk melihat dampak kebijakan dan dokumen praktis itu terhadap penanggulangan HIV di Indonesia. Lalu juga dijadikan juga sebagai bahan kajian untuk proses pemantauan, kemudian juga perbaikan dan penyusunan kebijakan, dan juga strategi akselerasi pemutusan epidemi HIV. Nah, kalau kita lihat bagaimana polisi lab itu diadopsi di Indonesia, ini adalah kebijakan global. Secara garis besar kita lihat bahwa itu belum sampai 50% kebijakan global itu teradopsi di Indonesia. Beberapa kategori yang kita lihat tadi itu ada clinical and treatment, testing and prevention, kemudian structural dan health system. Kita masih di bawah standar global ya. Berikut. Nah, ini adopsi kebijakan berdasarkan kategori ya. Yang paling banyak yang teradopsi itu adalah di klinis dan juga pengobatan. Sementara di sisi lain di isu struktural itu masih banyak yang belum teradopsi gitu ya. Misalnya isu-isu human rights gitu. Kemudian di sana juga terkait isu-isu stigma dan juga diskriminasi dan berbagai persoalan-persoalan yang selama ini juga dikeluhkan oleh komunitas. Nah, ini indikator-indikator untuk melihat seberapa jauh kebijakan itu sudah teradopsi. Yang tadi kita lihat dari klinisi ada 8 indikator, kemudian tes dan pencegahan itu 8 juga, dan struktural itu lebih banyak. Nah, di struktural ini juga yang menjadi konsen kita, bagaimana adopsi kebijakan itu belum sepenuhnya punya komitmen yang besar di negara kita ya. Kemudian juga di sistem kesehatannya yang juga kita lihat tadi cukup bagus, tapi tidak atau belum maksimal. Nah, kemudian ini beberapa contoh dari satu daerah gitu ya, terkait dengan adopsi, jumlah kebijakan yang sudah diadopsi berdasarkan indikator. Saya cuma ambil 2, ada
klinisi dan pengobatan, kemudian testing dan prevention. Nah, kita lihat angka-angkanya dan juga berikut kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan selama 2-3 tahun terakhir gitu ya. Mungkin ini sudah ditampilkan sebelumnya sama Prof. Pandey di awal. Ya, ada polisi brief, itu juga dilakukan di beberapa universitas. Kemudian juga ada polisi dialog. Lalu juga kegiatan capacity building. Berikut ini hanya dokumentasi aja. Ya, ini Pernas. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Bapak Yohanes. Bisa tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Yohanes dan kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Lanjut saja, our future in 10 minutes. Berikutnya kami persilakan dengan topik penelitian komunitas menjaga mutu dan meningkatkan luaran oleh Bapak Adi Nugroho PhD. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya pikir bahwa saya mengubah sedikit tema yang diminta oleh panitia mengenai membahas penelitian komunitas, kemudian tentang menjaga mutu dan meningkatkan luaran, karena penting bahwa kemudian sesuai dengan tema Hari AIDS Sedunia saat ini bergerak bersama komunitas dan let communities lead. Mungkin pertanyaan kita selanjutnya sekarang adalah dalam konteks penelitian sejauh ini sampai saat ini sejauh mana sih peran komunitas yang sudah dilakukan. Sehingga saya melakukan sebuah scoping review terhadap beberapa penelitian komunitas yang dilakukan selama 5 tahun terakhir. Nah, yang kemudian menunjukkan bahwa dalam melakukan riset untuk mengenerasi evidence ternyata bukan hak eksklusif dari universitas ataupun lembaga penelitian, tapi komunitas, lembaga komunitas juga bisa melakukan peran tersebut dengan melakukan aktivitas-aktivitas penelitian yang selama 5 tahun terakhir setidaknya sudah mulai terlihat. Next. Ya. Saya mungkin statement dulu bahwa yang pertama mungkin ada konflik of interest karena ternyata setelah saya scoping review beberapa penelitian yang dilakukan bersama komunitas juga ada penelitian saya sendiri. Jadi mungkin dalam analisisnya ada sedikit konflik of interest. Kemudian review yang dilakukan adalah berdasarkan dokumen yang sebisa mungkin bisa diakses dalam 2 minggu terakhir. Jadi 2 minggu atau 3 minggu terakhir. Jadi kalau pas di MTCT Prof. Pandey bikin review juga dalam 2 minggu terakhir, ini juga kurang lebih sama gitu. Nah, resource-nya terbatas karena tujuannya adalah melihat bagaimana ternyata cukup menantang juga untuk melihat di mana dokumen-dokumen penelitian komunitas ini sebenarnya tersimpan karena tidak serta-merta kemudian dia tersedia secara online dan bisa aksesibel. Fokusnya adalah untuk melihat bagaimana study design yang digunakan, kemudian scope dari geographical scope-nya seperti apa, kemudian siapa subjek yang diteliti dan juga research topik yang diambil. Next. Mengawali mungkin saya mencoba mencari secara cepat sebenarnya kalau bicara community led research definisinya apa. Ternyata tidak ada definisi yang baku, variasinya macam-macam gitu. Dari beberapa definisi yang setidaknya saya bisa temukan secara online. Tapi kalau garis besarnya adalah segala penelitian yang bisa diinisiasi atau dikoproduksi atau kemudian, jadi definisinya cukup lebar bahwa ketika ada perlibatan komunitas sebagai inisiator, sebagai co-producer penelitinya ataupun keterlibatan lainnya bisa dikategorikan sebagai community led research. Nah, dan itu juga yang kemudian saya masukkan di dalam kriteria review ini. Next. 2 pertanyaan yang ingin dijawab dalam review ini. Yang pertama sebenarnya tadi seperti halnya yang disebutkan oleh Prof. Yodi, apa itu scoping review? Ingin melihat sampai dengan
dalam 5 tahun terakhir sejauh ini sebenarnya apa sih yang ada di luar sana gitu dalam konteks penelitian komunitas. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana tentang kekuatan dan kelemahan dari masing-masing dari studi-studi yang ada ini gitu. Apakah ada gap yang kemudian bisa kita basiskan untuk perbaikan riset ke depan yang menjadi lebih kuat dan juga lebih berdampak. Searching metodenya, jadi itu definisinya bahwa segala riset yang dilakukan oleh komunitas, jadi kriteria saya adalah bahwa ini kemudian ada ownership dari lembaga komunitas dan ada peneliti komunitas di dalamnya, atau bagus lagi kalau di-lead oleh orang dari lembaga komunitas. Time frame-nya 5 tahun terakhir dari 2019 sampai 2023. Sumber datanya, nah ini menarik karena sebagian saya dapatkan dari website dari masing-masing community-led organization. Kemudian ada juga yang dari mailing list, tapi banyak juga yang tersimpan di komputer pribadinya para personal, para community-led organizations yang kemudian beruntungnya ada akses yang bisa terbuka ke sana gitu. Dan begitu saya tadi menyimak diskusi panel 2 sebelumnya, saya jadi sadar bahwa ternyata setidaknya ada review ini sudah melewatkan setidaknya ada 2 studi yang kemudian kalau menggunakan definisi tadi, misalnya studi yang Gewelina bersama Unpad gitu. Kemudian studi dari yang dilakukan oleh Mas Theo mungkin harusnya juga bisa masuk. Nah, itu salah satu keterbatasan bahwa mungkin ada yang miss. Total yang bisa didapatkan ada 22 dokumen yang bisa direview. Nah, hasilnya bagaimana? Next. Secara tahun, kalau kita lihat 2019 saya cuma dapat 1, tapi kemudian ada produksi yang cukup tinggi di tahun 2020, 2021, 2022. Nah, sekali lagi limitasinya kalau kita lihat dari sebaran lembaga-lembaga yang memproduksi riset, ada beberapa lembaga. Tapi kita bisa lihat di situ bahwa kemudian ada opsi yang punya 4 riset yang dihasilkan, kemudian ada IAC yang kemudian juga punya 6. Lainnya juga ada beberapa dan ada JIP juga. Paling banyak dilakukan adalah tahun 2022. Menarik kalau kita lihat riset topiknya, ternyata pada masa ada banyak keingintahuan apa sih yang terjadi dampaknya terhadap orang dengan HIV ketika situasi COVID-19. Sehingga kemudian dokumen-dokumen di tahun 2022 itu lebih banyak membahas tentang bagaimana adaptasi layanan berkaitan dengan COVID-19 ataupun situasi ODIF berkaitan dengan COVID-19. Next. Nah, ini tadi riset topik yang dibahas. Paling banyak adalah mengenai akses dari orang dengan HIV dan populasi kunci kepada layanan kesehatan. Baik yang mencakup layanan pencegahan, testing, dan juga pengobatan. Ada beberapa, ini totalnya tidak 22 lagi karena ada studi yang dia mencakup lebih dari 1 topik. Nah, kemudian ada yang berkaitan dengan quality of life dan well-being, ada juga yang merupakan program evaluations berkaitan dengan kekerasan, dan juga berkaitan dengan mental health. Nah, seperti yang saya bilang, ada 5 studi yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang berbeda, yang sebagian besar keluar di tahun 2022, yang kurang lebih temanya sama, adalah berkaitan dengan HIV dan COVID-19. Kalau kita lihat secara riset subjek, range-nya cukup besar, mulai dari ODIF yang paling banyak, kemudian ada juga yang berkaitan dengan MSM, kemudian transgender. Nah, tapi ada juga riset yang melibatkan dari sisi perspektif program implementer, expert, dan juga stakeholder. Dan sayangnya saya tidak menemukan dari 5 tahun setidaknya yang bisa saya akses, itu yang berkaitan dengan perempuan yang hidup dengan HIV dan juga young key population. Nah, inti muda ini ada PR-nya, ya kan? Atau saya yang nggak ketemu aksesnya, ya. Next. Nah, kita lihat bagaimana tentang study type dan scope-nya. Kalau dilihat dari study design, yang paling banyak, menariknya bahwa sebagian besar
atau sekitar hampir setengah itu mengaplikasikan mixed method. Mixed method di sini adalah yang disebut mixed method. Di dalam studi-studi tersebut kebanyakan kombinasi antara kuantitatif survei yang selalu ada di komponen di dalam mixed method tersebut yang dipasangkan kalau tidak dengan kualitatif data collection dengan in-depth interview ataupun FGD atau dengan desk review. Nah, kemudian ada juga dengan kuantitatif survei tersendiri, kemudian qualitative study dan juga ada yang sifatnya desk review. Secara skop kalau kita melihat bahwa berkisar mulai dari 1 kota kabupaten kemudian sampai dengan lebih dari 20 kota kabupaten. Kalau dilihat dari situ yang dominan adalah berkisar 1 sampai 5 kota kabupaten. Yang levelnya nasional adalah yang sifatnya policy analysis atau program review. Nah, selebihnya ada yang sekitar 18% itu mencakup wilayah yang cukup besar sampai dengan lebih dari 20 kota kabupaten. Tapi mungkin yang perlu dicatat adalah menariknya dalam setiap dokumen tidak konsisten. Kadang-kadang dia menyebut bahwa cakupannya adalah provinsi, meskipun provinsi di dalam tersebut yang diambil hanya 1 kota, tapi kemudian ada yang menyebut bahwa dengan jelas dia mencakup kota kabupaten tertentu. Next. Sample size. Nah, ini saya bahas nanti dalam strength dan limitation. Kalau kita lihat 47% khusus untuk yang memiliki komponen kuantitatif survei di dalam studinya, 47% itu berkisar menggunakan sample size antara 100 sampai dengan 300 orang. Kalau range-nya yang terkecil adalah 31 dan ada studi yang mencapai 2.634 sampel, artinya cukup besar. Mengingat bahwa riset subjek yang diambil adalah umumnya hard to reach population. Selebihnya berkisar antara ada yang kurang dari 100 bahkan beberapa lebih dari 1.000 sampel. Sebaliknya untuk yang memiliki komponen kualitatif data collections, informan yang terlibat berkisar dari 9 sampai dengan 139 dengan sebaran demikian. Jadi ada beberapa studi yang meskipun kualitatif interview kemudian informan yang terlibat lebih dari 50 orang. Next. Nah, ini mungkin catatan karena konteks dari panelnya adalah bagaimana untuk agenda ke depan. Kalau kita lihat kekuatan dari studi-studi yang dihasilkan oleh komunitas secara umum adalah bisa mengumpulkan sampel size yang cukup besar. Kalau dilihat terutama dalam cross-sectional survey yang waktunya biasanya berkisar antara 3 bulan sampai 6 bulan. Yang untuk kalau kita kemampuan ini mungkin tidak dimiliki oleh universitas ataupun pusat kajian yang aksesnya mungkin tidak semudah teman-teman komunitas yang punya jejaring secara organik untuk bisa menemukan sampel size yang besar dalam waktu cepat. Mohon maaf, waktu tersisa 2 menit lagi. Oh, 2 menit, oke, bisa kok. Kemudian beberapa sudah mencakup geographical area yang cukup besar. Kemudian beberapa studi melakukan analisis atau pengumpulan data dengan jumlah variabel yang sangat banyak. Yang sebenarnya ini ada kaitannya dengan kelemahan yang sebenarnya berpotensi untuk dilakukan analisis yang lebih jauh untuk bisa memberikan informasi yang lebih mendalam. Karena variabelnya banyak dan kemudian juga sampel size-nya cukup besar. Ada beberapa studi. Nah, kemudian hampir sebagian dari 22 studi yang didapatkan, hampir setengahnya dilakukan dengan kerjasama bersama research agency ataupun independent consultant. Nah, dan sudah ada, meskipun tidak dilakukan di semua studi, sekitar 50% ya, sekitar 10 dari 22, sudah cukup jelas mengindikasikan bahwa ada upaya untuk melalui proses ethical review dan ethical clearance sebelum data collection dilakukan. Ya, setidaknya ini bisa dilihat baik bisa sebagai strength atau bisa sebagai sebuah limitasi. Kalau saya melihatnya sebagai strength bahwa sudah ada pemahaman bahwa ada keperluan ethical clearance di situ. Next, nah kita ke limitasi. Limitasinya adalah
hampir semua kalau tidak semuanya ya, studi dengan kuantitatif komponen yang menggunakan komponen survei itu sifatnya menggunakan cross sectional design. Artinya dengan pengumpulan satu waktu yang tujuannya untuk memotret fenomena apa yang terjadi pada saat itu. Dan sebagian besar tidak membasiskan rencana pengumpulan data ataupun analisisnya pada theoretical framework tertentu gitu. Sehingga ada variabel-variabel yang secara konsisten bisa kita tebak bahwa ini akan ada di dalam studi tersebut, misalnya pengetahuan, sikap gitu, kemudian persepsi dan lain-lain. Nah, kemudian ada banyak studi yang kalau kita lihat dari informasinya adalah menghasilkan lebih kepada nice to know information. Kenapa nice to know? Kita menyenangkan untuk tahu, tapi kemudian tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan setelah kita mengetahuinya. Nah, jadi yang tidak kemudian potensial corrective actionnya apa sih gitu. Nah, itu hasilnya di situ. Kemudian analisis pada secara kuantitatif lebih banyak dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan besarnya masalah. Dan kemudian tadi seperti yang saya sebutkan ada banyak dokumen yang bahkan menariknya lembaganya sendiri kadang suka lupa bahwa mereka punya dokumen kajian tersebut gitu. Nah, ada beberapa dokumen yang kemudian cukup saya beruntung karena terlibat dalam prosesnya sehingga tahu gitu. Karena di dalam karakteristik dari community-led organizations orangnya bisa berganti. Kemudian focal point dari proyek ini kemudian sudah tidak di organisasi tersebut dan sayangnya dokumennya tidak serta-merta kemudian ada di dalam websitenya yang mungkin yang tahu adalah orang yang menjadi focal point tersebut. Nah, berkaitan dengan itu, terkait dengan agenda riset ke depan, rekomendasinya adalah terakhir, next. Mengingat bahwa aktivitas dari community-led organization juga sebagai implementer program, maka sebenarnya ada peluang untuk melakukan studi tentang bagaimana sih sesuatu itu dilakukan dalam hal dengan menggunakan tadi yang disampaikan oleh Pak Yodi dengan implementation science, mengaplikasikan implementation science. Seperti pada pagi tadi, misalnya ketika Kak Mei dari JIP bilang menyampaikan tentang model dari penelusuran ODIF yang kemudian sudah dilakukan dalam sebuah program yang seharusnya mungkin dengan analisis yang secara metodologi yang lebih baik akan bisa menjadi justifikasi untuk bukti apakah ini bisa dikembangkan atau dimasukkan ke dalam program. Kemudian dari berbagai research topik tidak terlalu terlihat sebenarnya arahnya kemana, ini bisa mengisi gap yang mana. Sehingga mungkin kalau ada research priority agenda yang mungkin bisa diterapkan di set oleh JPHIV, lembaga-lembaga komunitas yang memiliki sumber daya untuk penelitian bisa mengacu pada research priority agenda tersebut, kemudian bisa memilih gitu kira-kira topik apa atau research question apa yang kemudian bisa dilakukan, diambil untuk sehingga hasilnya bisa menjadi lebih impactful. Kemudian mengingat bahwa sulitnya untuk menemukan dokumen-dokumen jadi kayak seperti hidden gem gitu ya. Sehingga kalau ada sebuah knowledge management platform, mungkin entah itu bisa difasilitasi oleh JPHIV yang memfasilitasi untuk untuk storing penelitian-penelitian komunitas yang mungkin belum terpublikasi sebagai gerai literatur, tentunya akan bisa sangat bermanfaat untuk referensi yang diperlukan yang berasal dari aktivitas komunitas. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa ada banyak data yang sangat kaya, beberapa penelitian yang melibatkan sampel yang besar dengan variabel yang banyak, sebenarnya memberi peluang untuk reanalisis, analisis yang lebih dalam, mungkin bermitra dengan lembaga penelitian atau universitas. Nah, kalau ada mekanisme proses yang bisa memungkinkan untuk ada proses pertukaran data, mungkin ini bisa analisisnya bisa menjadi lebih informatif dari data yang sudah ada. Selanjutnya adalah tentu bahwa karena animonya
dari komunitas untuk melakukan penelitian sudah ada, ketertarikannya ada, maka perlu ada research capacity strengthening, baik ini sifatnya melalui training, melalui mentoring, ataupun melalui job training, atau melalui partnership dengan lembaga penelitian ataupun universitas. Yang terakhir ini mungkin yang paling penting, bahwa kalau komunitas melakukan riset, tujuannya biasanya tidak serta-merta untuk publikasi atau angka kredit, betul kan ya? Tujuannya adalah untuk memberikan bukti supaya perubahannya menjadi lebih baik. Sayangnya, sebelum sayangnya, beberapa kalau kita lihat beberapa aktivitas diseminasi sudah dilakukan. Cuma masalahnya kadang cuma berhenti sampai di situ. Nah, perlu ada suatu proses yang sifatnya lebih intens, lebih reguler untuk bisa mengawal upaya penyampaian evidence yang dihasilkan oleh penelitian komunitas kepada entah itu pemangku kebijakan atau pengembang program, untuk bisa hasil-hasil yang digunakan bisa informing program and policy making. Mungkin itu, terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Adi Nugroho PhD yang menamatkan di Erasmus University Rotterdam. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan langsung mengenai Our Future in 10 Minutes, mengenai penelitian tingkat daerah dan peluang pendanaan di daerah untuk mendorong local evidence, yang dibawakan langsung oleh Dr. Nyoman Gunarte MPH. Kepada dokter dipersilakan. Sekali lagi kepada Dr. Nyoman Gunarte MPH. Atau mungkin di kanal Zoom. Panitia mungkin bisa mengecek. Oh, baik. Silakan dokter.
Mohon maaf dokter, waktunya 1 menit lagi. Om, saya saja Om. Terima kasih Dokter Nyoman. Dan Bapak Ibu, selanjutnya di sesi topik yang terakhir terkait dengan apakah Indonesia akan mencapai zero new infection dan zero AIDS death pada tahun 2030 yang akan dibawakan langsung oleh Dr. Lely Wahyuniar MSc. Kepada dokter dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bertahan sampai hampir penutupan. Saya akan berusaha cepat saja. Ini adalah suatu modeling, mathematical modeling yang dilakukan oleh UNAIDS bersama IACMI dan juga East West Center dari Hawaii untuk melakukan beberapa analisa kebijakan yang akan diterapkan untuk strategi rencana aksi nasional. Slide please. Nah, kita memang sudah melakukan ini sejak lama dan ini outline-nya kita akan membahas tentang apa itu AIDS epidemic modeling, investment case analysis, dan juga beberapa skenario yang akan kita lakukan. Next slide please. Nah, kenapa ICA itu penting ya, investment case analysis kita bilangnya ICA, karena selama ini Indonesia itu sebetulnya sudah bagus juga ya pendanaan HIV-nya, 60% pengeluaran HIV dilakukan oleh pemerintah, 40% oleh donor. Tapi mungkin karena ini sekarang sedang terjadi perang ya Bapak Ibu, jadi nanti lama-lama kayaknya donor akan berkurang sumbangsinya kepada program HIV nasional ini, dan kita berharap program ini akan lebih berkesinambungan atau sustainable. Oleh karena itu kita melakukan analisa kebijakan ini untuk nantinya akan melakukan advokasi supaya nanti kita bisa punya alternatif pembiayaan lainnya ya, melalui CSR, melalui tadi ya dana desa misalnya, dan lain-lain ya, atau public private partnership, banyak sekali nanti yang bisa kita lakukan bersama. Dan juga kita tahu epidemi kita sudah mulai menurun, tapi kita ingin lebih melakukan pencapaian yang lebih kepada semua yang membutuhkan, dan juga kita ingin nantinya mengembangkan strategi rencana aksi nasional. Dan baru-baru ini karena kita sedang mengembangkan Global Fund Proposal,
Nah kan kita harus tahu tuh berapa dana yang dibutuhkan oleh nasional untuk program HIV dan berapa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan berapa kesenjangannya. Nah itu dihitung dengan cara seperti ini. Jadi semua data-data yang dari data epidemiologi, data financing, data program, semua kita kumpulkan dan kita lakukan analisa. Itulah pekerjaan kami ya di UNAIDS dan teman-teman peneliti juga. Next slide. Nah ini dari tahun ke tahun kita selalu memperbaiki baseline dan terakhir kita melakukan pada tahun Februari 22. Nanti karena nanti IBBS atau STBP sudah akan terbit lagi di bulan Desember tahun ini, mudah-mudahan hasilnya baik ya Bapak Ibu. Kalau hasilnya meningkat nanti kita juga akan membutuhkan dana yang lebih banyak lagi. Nah setelah kita punya IBBS yang baru, data-data terbaru, kita akan melakukan kembali perhitungan pembiayaan ini. Slide please. Nah ini gambaran kejadian HIV. Setelah kita melakukan mathematical modeling ini, kita akan menghasilkan beberapa indikator dampak. Slide please. Misalnya indikator infeksi baru, kita tahu ya, indikator kematian, indikator apalagi dan prevalensi ya, yang kita tahu selalu kita lakukan setiap tahun. Tapi kalau baseline kita update-nya setiap IBBS diperbaharui setiap 4 tahun sekali. Slide please. Nah ini angka-angka yang tadi disebutkan. Bapak Ibu pasti sudah melihatnya berkali-kali selama acara ini ya. Tapi kita mudah-mudahan ini prevalensi pada populasi kunci tertinggi pada LSL mudah-mudahan nanti tidak meningkat ya. Kita berdoa saja IBBS terbaru lebih baik hasilnya. Tapi kalau dengar bocorannya sih lebih buruk ya. Karena nggak tahu kenapa, mungkin perilaku beresikonya belum kita tangani dengan baik. Lanjut. Nah ini juga kita bisa lihat cara penularan terbaru juga terbanyak melalui male to male sex ya sebanyak 35%. Lanjut. Dan untuk proyeksi infeksi baru itu memang sudah menurun dari tahun ke tahun, tapi paling banyak masih terjadi pada low risk female, diantaranya ibu rumah tangga dan mantan-mantan pekerja seks perempuan dan juga pada kalangan LSL. Lanjut. Nah, terus setelah kita mendapatkan hasil baseline itu, kita melakukan beberapa skenario kebijakan, analisa kebijakan. Pertama baseline, kedua yang kita sebut skenario realistis yaitu pencapaian target 9595 pada tahun 2030. Terus kita juga melakukan skenario realistis tambah wilayah prioritas, itu tahun 2030 juga 9595, tapi ada 100 kabupaten kota yang diprioritaskan. Sedangkan pada fast track 2027 ini kita ingin mencapai lebih cepat fast tracknya di tahun 2027. Dan juga ini yang kita lakukan sekarang, sebetulnya yang kita laksanakan sekarang adalah fast track di tahun 2027 terus di 100 kabupaten kota ya. Maaf, kita sekarang malah yang realistis tambah wilayah prioritas karena ternyata dana kita tidak mencukupi. Jadi kita inginnya nanti mencapai 9595 pada tahun 2030, tapi yang 100 kabupaten kota bisa mencapai 9595 pada tahun 2027. Lanjut. Nah, kita ketahui bersama yang paling ambisius tadi skenarionya adalah yang National Reach Target 2027 plus District Prioritization. Itu yang infeksi barunya paling rendah. Jadi mungkin, sangat memungkinkan kita mencapai zero new infection tahun 2030. Setelah itu mungkin kita bersama-sama akan lebih rileks ya karena sudah tercapai target kita ya. Tapi ternyata dengan adanya ambisi mencapai zero new infection, kita harus punya dana yang sangat besar ya. Itu dana sebetulnya sudah banyak beredar ya, dibantu oleh Global Fund, dibantu oleh pemerintah, dibantu oleh swasta, tapi kadang-kadang penyerapannya juga masih ada masalah, mungkin
sumber daya manusia kita yang belum baik, mungkin health system kita yang belum sempurna juga, jadi masih banyak masalah dan negara kita sangat besar, jadi mungkin lebih kompleks masalahnya. Kayak Kambodia sudah mencapai 95 pada tahun 2025 dan beberapa kota di dunia seperti Manchester, Amsterdam sudah mencapai 95. Nah Indonesia mungkin masih lama karena penduduknya banyak, persoalannya banyak ya. Lanjut. Dan ini juga ya kematiannya paling rendah yang skenario-nya paling ambisius. Lanjut. Juga total kebutuhan dananya yang paling besar adalah yang indikatornya paling ambisius. Lanjut. Nah ini analisa investasi kasus. Lanjut. Nah ini setiap skenario kita membuat target-target per tahun yang berbeda. Pokoknya semakin ambisius, semakin besar targetnya per tahun. Gitu ya. Lanjut. Nah ini kebutuhan dana untuk setiap skenario yang paling banyak adalah yang untuk 95 pada tahun 2027 dan memprioritaskan 100 kabupaten kota. Jadi ternyata banyak sekali dana yang dibutuhkan ya, triliunan. Lanjut. Dan itu bisa kita bagi dalam bentuk investasi untuk pengobatan dan investasi untuk pencegahan dan tentunya paling banyak untuk pengobatan. Lanjut. Dan kita juga bisa melakukan analisa dan menghasilkan dampak-dampak epidemiologi seperti berapa kematian yang bisa diselamatkan, berapa infeksi baru yang bisa diselamatkan, dan juga total disability adjusted life years, ya, angka kecatatan yang bisa diselamatkan, yang bisa dicegah begitu ya. Ini ada angka-angkanya. Lanjut. Dan juga kita bisa mengetahui bersama analisis efektivitas biaya, berapa ya per infeksi yang dapat dicegah, biaya per kematian dapat dicegah, dan juga berapa pengembalian investasi dari produktivitas yang diperoleh. Dan kalau kita invest sekian di program pencegahan, kita akan juga menghemat berapa di program pengobatan gitu ya. Dan ini angka-angkanya, dan semua angka-angka ini sudah dipakai untuk memobilisasi dana untuk mendapatkan dana dari Global Fund, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi selama ini data-data yang Bapak Ibu kumpulkan dari daerah diserahkan ke pusat itu kami gunakan untuk hal-hal seperti itu dan akhirnya dananya nanti kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah kesimpulan ya, dengan mempertimbangkan jumlah investasi, dampak epidemiologi dan perhitungan return of investment yang optimal, maka direkomendasikan kepada pemerintah untuk dapat menerapkan strategi skenario realistis dan wilayah prioritas. Jadi sekarang SRAN yang sekarang menggunakan skenario realistis ya. Pemerintah akan mencapai 95 pada tahun 2027 pada 100 kabupaten kota saja. Sedangkan yang kabupaten kota lainnya nanti pada tahun 2030. Dan dengan strategi ini diperlukan tambahan biaya investasi sebesar 167%. Dan untuk bisa mencapai setiap target dalam skenario ini juga tentunya pendanaan domestik dengan pelibatan pendanaan daerah, pihak swasta, LSM menjadi sangat penting untuk mengisi gap pembiayaan. Nah, dengan adanya analisa ini kita juga ingin nantinya program HIV ini berkesinambungan. Tentunya bagaimana caranya supaya berkesinambungan? Tentunya kita harus punya komitmen kebijakan. Lalu kedua kita harus punya pelayanan yang berkualitas berdasarkan science ya, scientific evidence. That's why kita melakukan JPHIV, juga melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas hasil-hasil riset terkini karena kita ingin bisa dipakai untuk perbaikan program. Tapi sayangnya Kemenkes sudah pada pulang semua ya. Kayaknya dari belum ada, saya lihat teman Kemenkes yang mengikuti. Mudah-mudahan nanti Prof. Pande dan tim bisa menghadap ke Kemenkes dan memberikan hasil-hasil yang kita dapatkan bersama supaya tidak sia-sia pertemuan kita ini dan bisa dipakai untuk perbaikan-perbaikan program ke depannya dan juga advokasi perencanaan gitu ya. Dan juga kita ingin mempunyai program-program yang sustainable ke depan. Demikian, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Bersama kita bisa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, bersama kita bisa.